Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi. Selamat pagi anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua ya, alhamdulillah. Nah, ini ada yang masuk? Masuk semua ya? Terus, nah anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Kalian kalau naik motor, ya kan, itu harus pakai helm kan? Iya nggak? Pakai helm kan? Nah itu supaya apa? Kenapa? Supaya aman. Terus apa lagi? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Apa lagi? Gimana? Intinya itu kita pakai helm itu adalah supaya kita selamat atau untuk keselamatan kita. Nah itulah nilai-nilai yang kita yakini ya. Jadi kalau kita pakai helm, kita akan selamat jika terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Itu. Nah ada satu lagi seperti ini misalnya. Kalian pada saat pandemi COVID kemarin ya, itu selalu diimbau atau kalian pasti menyadari bahwa itu kalian kalau pergi kemanapun, ke sekolah atau ke main kemana ya, itu pasti pakai namanya masker dan selalu mencuci tangan. Nah itu untuk apa? Kenapa? Apa yang kalian yakini dari hal tersebut? Apa? Agar terhindar dari virus COVID-19. Apa lagi kira-kira? Tidak? Oke, supaya tidak menulari penyakit. Terus apa lagi? Intinya supaya kita tidak sakit, kita tidak tertular. Ya, kalau sakit itu berarti hubungannya dengan kesehatan kita. Ya, jadi agar kita sehat, ya, dan agar kita selamat. Jadi hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Nah, kesehatan, keselamatan tadi adalah nilai-nilai yang kita yakini, ya. Nilai yang kita yakini agar dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keyakinan itu seperti itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya kayak tadi, keselamatan, ya kesehatan, ya bertanggung jawab, misalnya disiplin, ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, ya untuk kebaikan kita bersama. Jadi yang kita sepakati, jadi nilai tersebut adalah yang kita sepakati, ya, yang kita sepakati untuk diri kita sendiri, ya harus kita berarti kita taati karena itu adalah nilai-nilai yang kita yakini, ya seperti itu yang namanya keyakinan kelas. Ya, sebelum kita ke keyakinan kelas, saya ingin tahu dulu apa kira-kira kelas
impian kalian, ya, kelas yang kalian impikan. Itu kira-kira kelas yang seperti apa? Ya, kelas impian itu kelas kalian yang kalian mau itu seperti apa? Kelas impian kalian, ya. Itu nanti saya ini ada yang namanya sticky notes, ya, nama sticky notes. Nanti tolong kalian tuliskan apa yang jadi dan kalian tentang kelas impian kalian tuh maunya seperti apa. Itu nanti tolong kelas impian kalian mau kelas kita itu kelas yang seperti apa, yang kalian impikannya seperti apa. Jadi tolong kalian tulis, kalian serahkan di kertas sticky notes itu. Terus setelah itu nanti kita tempelkan di depan masing-masing, atau tempelkan di depan, nanti kita bahas atau kita baca satu persatu. Oke, silakan coba kalian tuliskan. Dulu kelas impiannya itu adalah bersih dan wangi. Oke, kelas yang bersih dan wangi. Oke, terus ada lagi ini kelas impian itu adalah kelas yang tertib. Bagus. Terus ada lagi ini kelas impian itu adalah kelas yang nyaman dan menyenangkan. Bagus. Terus kelas yang rukun dan kompak, ya, bagus kelas impiannya. Terus ini kelas yang beriman, ya, kelas yang beriman, ya. Terus ada lagi kelas yang bertoleransi. Oke, bagus sekali. Jadi kita harus punya toleransi yang bersama, bagus sekali. Terus kelas yang rapi, oke. Kelas yang rapi agar kita nyaman, ya, sama kita tadi hampir sama. Kelas yang rapi agar kita nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ini tadi sudah kelas-kelas impian yang kalian tuliskan, ya. Kelas impian kalian ada seperti ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mewujudkan kelas impian tersebut atau untuk mewujudkan kelas impian kita, itu ada beberapa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, kira-kira hal-hal atau peraturan yang harus kita lakukan, ya, agar tercipta kelas impian yang kita impikan itu apa saja, ya. Coba kalian tuangkan dalam sticky note lagi, ya. Ini warnanya ganti hijau, ya. Ini adalah hal-hal atau peraturan yang harus kita lakukan atau yang harus kita yakini agar kita mampu menciptakan kelas impian kita ini, ya. Ini ada hal-hal atau peraturan yang perlu kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita, ya, yang telah kalian tuliskan bersama-sama. Yang pertama ini ada melaksanakan piket kelas. Betul sekali, melaksanakan piket kelas. Terus ini berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bagus. Terus ini tidak membeda-bedakan teman, ya, kita harus seperti itu, ya. Jadi semua kita anggap sama, dan tidak memandang dari agama, suku, ras, ya, dan budayanya. Terus ini selalu merapikan meja dan kursi setelah selesai pelajaran. Bagus, ya. Jadi biar kelas kita tampak rapi dan bersih, ya. Terus hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu, ya. Ini berhubungan dengan sini, ya. Terus peraturan yang dapat ini, peraturan dapat untuk membuat kelas nyaman dan nyaman. Melaksanakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, ya, betul.
Terus ini saling menghargai dan menghormati antar sesama agar mendapatkan kelas yang tinggi. Ya, betul sekali. Nah, ini kita golongan dulu yuk. Sesuai dengan nilai universalnya atau kebajikannya, misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab sekali apa? Yaitu membersihkan atau melaksanakan tiket kelas. Ya, ini tadi yang tanggung jawab. Nah, terus ada lagi ini saling menghargai dan menghormati. Ini berarti ya menghargai dan menghormati. Atau kita bisa pakai saling menghargai. Kita di sini saling menghargai. Terus ada lagi selalu merapikan dan meja dan kursi setelah selesai pelajaran. Ini maksudnya juga ditanggung jawab ya. Terus kita ada lagi hadir tepat waktu. Dan kalau tepat waktu biasanya berhubungan dengan apa? Disiplin. Oke, disiplin. Terus ada lagi masakan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini kita bisa masukkan ke saling menghargai, boleh ya. Terus tidak membeda-bedakan teman, sama ya, saling menghargai juga. Ini ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, ini berarti kita bisa masukkan ke dalam nilai disiplin. Ya, jadi kita sebelum melaksanakan pelajaran itu bisa kita harus berdoa dan sebelum kita melaksanakan pelajaran dan sesudah kita melaksanakan pelajaran kita harus berdoa. Itu adalah masuk ke dalam nilai disiplin kita ya. Tuh. Nah, sekarang dari peraturan-peraturan yang telah kalian buat ya, itu kira-kira dapat kita rumuskan. Itu kira-kira kelasnya apa? Ya. Kita ambil dari sini. Misalnya dari itu dulu. Tanggung jawab kita bisa pakai apa kira-kira? Bertanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan tiket sama merapikan meja dan kursi. Berarti kita apa? Kebersihan. Nah, kita bisa pakai misalnya yang pertama itu bertanggung jawab atas apa? Nah, bertanggung jawab atas apa? Kebersihan apa? Kelas. Kita mencakupannya kelas saja. Nah, kita ada yang kedua. Apa ini? Ya, berarti saling menghargai dan menghormati. Nah, kita tambah saling menghargai dan menghormati. Ini terus yang ketiga kita ada yang namanya ini ada tepat waktu dan kedua sebelum dan sudah pelajaran. Berarti apa? Disiplin waktu. Nah, kita bisa pakai keyakinannya disiplin waktu. Jadi kalian harus datang tepat waktu dan kita juga disiplin selalu melaksanakan berdoa bersama sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, terus bisa kita ambil lagi ini. Tadi ada yang bagus ini. Tampak apa? Menerapkan budaya apa tadi? Nah, menerapkan budaya 5S. Apa saja S-nya itu? Salam apa? Salam, senyum ya, senyum. Sapa, sopan, nah, dan santun. Oke, nah ini adalah keyakinan kelas yang kita
sepakati bersama ya. Nanti ini untuk depannya kita harus mentaati dan meyakini apa yang sudah kita jadikan keyakinan kelas kita bersama-sama ya. Karena ini merupakan suatu kesepakatan yang kita hargai ya. Jadi kita harus menghargai apa yang telah kita sepakati. Nah, agar ini ya berlaku dan sepakat, kita harus beri tanda tangan ya. Jadi kita sepakat, ini kita yakini, kita sepakati ya, kita taati dan kita laksanakan. Nah, ini kita kasih tanda tangan, kasih barang kalian, terus kasih nama orang, tidak usah nama lengkap, tidak apa-apa. Oke, ini sudah saya mulai. Jadi seperti itu, kasih tanda tangan, kasih nama kalian yuk. Keyakinan kelas ini sudah kita tanda tangani bersama. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati ya, yang kita sepakati bersama dan harus kita taati dan kita laksanakan ya, agar kita mampu mencapai kelas yang kita impikan. Oke, bagi tepuk tangan buat keyakinan kelas kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru rekan sejawat. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andrino Pasuprapto SPD. Perkenankan, di sini saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik, dan acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, marilah kita ikuti kegiatan diseminasi pada hari ini dengan sebaik-baiknya agar dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk acara selanjutnya, pemaparan materi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Andrino Pasuprapto. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru rekan sejawat ya, yang telah berkenan hadir dalam acara pada siang hari ini, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang atas dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini.
dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama izinkan saya pertama memperkenalkan diri saya. Nama saya Andri Nova Suprapto. Saya sekarang tergabung dalam calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Ya, sebelumnya saya berada di depan sini bukan yang berarti bahwa saya ini sebagai narasumber, bukan, dan juga bukan berarti bahwa saya yang paling tahu atau saya yang paling hebat memiliki ilmu yang lebih daripada panjenengan, tidak. Tapi saya di sini ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dalam mempelajari modul 1.4 budaya positif di program guru penggerak Angkatan 7. Kita mulai saja. Di sini yang pertama itu adalah budaya positif. Ya. Budaya positif di sekolah, ya, itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila seperti telah kita ketahui ada berapa? Bapak Ibu? 6 ya, 6. Apalagi kita sekarang gencar-gencarnya sedang mengimplementasi yang namanya kurikulum merdeka. 6 itu apa mau? Benar kritis, terus apa lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan bertakwa mulia. Terus yang ketiga ada lagi namanya kreatif, ya, itu. Terus lagi gotong royong, betul sekali. Terus, Bapak Ibu, ya, berkebinekaan global. Terus, sudah dia mandiri. Ya itu budaya positif. Nah, budaya positif ini mungkin Bapak Ibu guru tidak sadar bahwa sebagian besar kita sudah menerapkannya, ya, di sekolah kita tanpa kita sadari. Misalnya seperti kita ada program yang setiap hari itu menerapkan yang namanya budaya 3S atau 5S, ya, senyum, salam, sapa, apa gitu? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Oke, itu budaya 5S. Kita juga ada misalnya setiap hari kita melaksanakan namanya sholat duha, terus ada lagi sholat zuhur, ada lagi misalnya programnya Jumat bersih atau Jumat sehat. Nah, program-program tersebut itu sudah termasuk ke dalam budaya positif, ya, yang perlu kita tingkatkan dan kita kembangkan. Itu tadi sekilas budaya positif. Nah, ini konsep budaya positif, ya. Dalam modul ini ada 7 konsep yang akan saya sampaikan secara sekilas, ya, karena ini saya itu kemarin mempelajari ini modul 1.4 itu selama 2 minggu. Sedangkan nanti saya untuk memaparkan di sini kepada Bapak Ibu guru itu hanya mungkin sekitar 1 atau sampai 2 jam itu, jadi nanti kita ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada namanya segitiga restitusi. Tuh. Ada 7 konsep budaya positif yang akan kita pelajari. Lanjut. Yang pertama kita bahas perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu, ya, bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, itu hendaknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya, ya, itu bahwa kita itu selama ini kita itu menganggap bahwa semua siswa itu sama, kita sama ratakan, ya kan, kita sama ratakan. Padahal hal itu sebenarnya salah.
karena setiap murid atau siswa itu memiliki karakter ya dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu bertujuan untuk melingkupi perbedaan-perbedaan itu. Jadi nanti siswa itu dibuat pembelajarannya berdasarkan dengan kemampuan mereka, berdasarkan dengan karakteristik mereka, ya, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, tidak kita sadari bahwa kita guru itu berperan sangat penting untuk mengontrol kelakuan atau sifat perbuatan siswa. Ya. Contohnya kita, misalnya kita ada siswa yang tidak mengerjakan PR, langsung kita beri hukuman, langsung ke depan berdiri. Ya kan? Ada lagi siswa yang sedang bertengkar, tanpa kita tahu alasannya, mana yang salah, mana yang benar, kita langsung minta mereka untuk minta maaf. Itu adalah suatu kontrol dari guru itu kepada siswa, di mana siswa itu belum tentu mau untuk melakukannya. Ya, jadi di situ itu sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, Bapak Ibu guru, di sini saya ada kasus ya, misalnya gini, ada murid A, ya, murid A itu menggenggam tangannya dengan kuat, ya, di dalamnya itu terdapat sesuatu yang berharga bagi dia. Misal ada uang atau misalnya ada benda berharga bagi dia, ya, ini dia genggam. Nah, kemudian datang murid B, ya, murid B. Murid B ini datang dan melakukan menggoda, ya, terus membujuk, ya, bahkan sampai mengancam dan menghardik murid A agar murid A ini nanti mau membuka tangannya, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru ada dalam posisi murid A, kira-kira apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Apakah Bapak Ibu guru akan tetap menggenggam, ya, tangan kalian, tangan Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu guru akan membukanya? Kira-kira bagaimana? Ya. Tetap menggenggam. Terus yang lainnya, apakah Bapak Ibu guru tetap menggenggam atau membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru jika ada siswa yang misalnya tadi membujuk, menggoda, ya, bahkan sampai mengancam dan menghardik agar dia membuka tangannya? Bagaimana? Jadi Bu ini tetap menutup. Yang lainnya gimana? Nah, ada dua kemungkinan di sini ya. Yang pertama, murid A tetap menutup, ya, tetap menutup kepala tangannya. Nah, ini menandakan bahwa murid A itu, ya, teguh pada pendiriannya, tidak mau dikontrol oleh orang lain, ya, dia mengontrol dirinya sendiri. Sedangkan kemungkinan yang kedua itu murid A akan membuka tangannya. Nah, hal ini menandakan bahwa murid A ini, ya, membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain, ya. Nah, kita sebagai guru, ya, mau kita sadari atau tidak, kita juga bersikap seperti murid itu. Kita memaksa murid-murid kita untuk membuka tangannya. Jadi untuk kita mengontrol murid-murid kita, ya, begitu, karena ini berkaitan dengan guru dan siswa. Nah, berkaitan dengan teori kontrol, di sini Dr. William Glaser dalam kontrol teori, ya, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, itu menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi, ya, murid, ya, itu sebagai besar kita sebagai guru itu mengontrol murid kita. Misalnya kita ada duduk siap, perhatikan ke depan, ya, dengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini merupakan salah satu sikap dari mengontrol murid kita, ya. Murid itu istilahnya itu mendapatkan motivasi ekstrinsik dari luar, jadi karena disuruh, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi karena disuruh, karena dia takut, ya, karena dia
merasa merasa segan sama gurunya, ya merasa takut, jadi dia mengikuti gurunya. Ya, ini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, pada kenyataannya tidak, ya semua penguatan positif itu efektif. Ya, yang kita beri misalnya kita beri penguatan positif, ya. Jika kalian ya rajin belajar itu pasti nanti kalian akan mendapatkan juara atau ranking. Nah itu ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, tapi tidak. Karena kenapa? Karena penguatan dari kita itu merupakan suatu motivasi yang dari luar diri siswa, sehingga itu nanti biasanya itu berjangka waktu yang pendek, jangkanya pendek, ya karena tidak benar-benar dari dalam diri siswa. Nah, lama kelamaan dia saya seperti ini saja sudah mendapatkan pujian dari guru, ya saya seperti ini saja sudah mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi lama kelamaan itu akan mematikan kreativitas dari murid tersebut. Seperti terus ada ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik, ya dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sebagai contoh misalnya, kamu gak kasihan sama bapak ibu kalian di rumah, mereka sudah bekerja ya siang dan malam, terus kalian bermain-main seperti ini di sekolah. Kalian kasihan tidak? Seperti itu. Nah, kita berkata dengan lembut dan itu memberikan efek bahwa siswa itu nanti akan merasa bersalah. Nah, itu pada kenyataannya tidak dapat menguatkan karakter seseorang, ya karena itu juga bukan dari dalam dirinya, ya karena itu memunculkan rasa bersalah pada mereka kecewa pada diri mereka sendiri, ya sehingga itu nanti lama-lama akan menyakiti diri mereka sendiri. Terus ada yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita biasanya ada seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ada dua siswa yang bertengkar, ya. Terus itu kita sebagai guru itu biasanya, ya biar cepat urusannya, biar cepat selesai, itu kita tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu alasannya, kita meminta untuk mereka saling memaafkan, ya bermaaf-maafan. Jadi kita tanpa tahu salah siapa, masalahnya apa, ya karena apa, alasannya apa, ini kita tidak tahu dan kita memaksa mereka untuk saling memaafkan. Nah itu jadi kita ilusi itu bahwa orang dewasa seperti itu. Padahal murid itu ya belum misalnya belum selesai. Jadi dalam artinya masih istilahnya masih dudel, ya masih belum lega, ya jadi ini saya nggak salah loh Pak, kok saya suruh minta maaf. Nah seperti itu, ini urusannya belum selesai loh, ya kenapa saya disuruh minta maaf. Nah seperti itu. Tapi karena mereka itu takut atau segan kepada gurunya, jadi mereka ikut, ya saran dari gurunya atau perintah dari gurunya untuk saling memaafkan. Nah seperti itu teori kontrol itu. Ini ya kalau bisa kita hindari hal-hal yang seperti itu. Terus lanjut. Nah, disiplin positif. Mengenal kata-kata disiplin, apa yang tergambar dari Bapak Ibu guru? Kira-kira disiplin itu apa? Ya, disiplin itu apa? Kira-kira yang tergambar di pikiran Bapak Ibu guru apa disiplin itu? Apa? Aturan. Apa lagi? Tertib. Apa lagi? Aturan, tertib, betul Michael? Patuh, oke, ya betul sekali. Ya, disiplin itu biasanya sangat erat dengan yang namanya peraturan, ya peraturan ya yang harus dipatuhi, ya dan harus ditertibkan. Nah, tapi kita di sini bicara tentang disiplin positif, ya disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, kalau tadi kita di situ itu kita gambarnya peraturan itu harus dipatuhi,
ya harus kita tertib, ya. Nah, itu kalau kita tidak mematuhi peraturan itu kita akan mendapatkan hukuman, sanksi. Nah, kita kalau disiplin positif itu bukan yang seperti itu. Jadi kita berusaha itu untuk menumbuhkan kesadaran mereka dari dalam diri mereka sendiri, ya. Jadi tanpa adanya imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar dari dalam diri mereka. Itu namanya disiplin positif. Nah, beberapa disiplin positif ini dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab minimal kepada dirinya sendiri. Ya, tuh, banyak sekali kegiatan yang dapat kita munculkan dalam kegiatan disiplin positif ini. Salah satunya dengan keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas. Ya, lanjut. Disiplin positif itu akan membawa murid itu kepada nilai-nilai yang namanya nilai kebajikan, ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal, ya, nilai-nilai baik yang bersifat universal. Misalnya seperti keselamatan, kesehatan, ya, terus ada lagi yang namanya kebersihan, seperti itu namanya nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada profil pelajar Pancasila itu mencakup apa saja. Yang pertama itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini biasanya Bapak Ibu guru kelas 1 dan 4 sudah hafal biasanya. Kalau saya kelas 6 masih agak-agak. Ya. Terus berkebinekaan global. Ada lagi yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, tujuan kita akhir dari kita ini, ya, dalam budaya positif itu memunculkan nilai-nilai yang berkaitan atau berhubungan untuk memunculkan profil pelajar Pancasila ini tadi. Semuanya mengarah ke sini. Siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini. Yang kedua, ini adalah kita bahas kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia atau realitas, ya, kebutuhan itu setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Ya. Nah, 5 hal ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita ada kasus, ya. Ini Pak Indra, ya, guru kelas 6 SD Negeri 1 Sidoarjo, itu sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Wawan. Ya, beberapa anak telah menemui Pak Indra dan mengeluhkan Wawan, ya, yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Indra, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai Pak Indra itu bagaimana untuk menghadapi situasi seperti kasus di depan ini, mana kira-kira? Bagaimana untuk mengatasi masalah dengan Wawan ini tadi? Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana? Jika Bapak Ibu guru selaku Pak Indra itu menghadapi, ya, murid seperti Wawan ini tadi, gimana kira-kira kita bagaimana untuk menghadapi situasi ini? Bagaimana kira-kira? Ayo. Dipanggil ke kantor misalnya, dia akan ngobrol. Itu bagaimana lagi? Oke, bukan ini bertanya alasan mengapa Wawan itu
seringkali meminta bekal. Makan siang teman-temannya, kenapa, alasannya apa? Nah itu, ya betul sekali Bapak Ibu. Itu pertama, ya menurut tadi bukan dasar manusia, ini kita jangan langsung menegur, jangan langsung memarahi, ataupun jangan langsung menghukum wawan. Nah, langkahnya kita panggil dulu, ya kita ajak ngobrol, kita diagnosa itu kira-kira wawan itu alasannya apa dia berbuat seperti itu, ya. Nah, berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia tadi, ya ada 5 jawaban wawan yang mungkin, ya bila akan dijawab atau dikatakan atau dihasilkan, ya di diagnosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa wawan selalu atau sering meminta bekal teman-temannya? Itu yang pertama. Itu wawan lapar, ya. Dan orang tuanya itu mungkin tidak membawakan bekal makan siang, atau bahkan tidak punya uang untuk memberikan uang jajan kepada wawan. Nah, ini ya sesuai dengan kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Karena wawan lapar. Wawan ingin makan, tetapi dia tidak punya uang, tidak punya bekal, sehingga memaksa dia untuk meminta bekal teman-temannya. Ya, ini alasan pertama. Terus yang kedua, itu ya teman-teman wawan itu menjadi perhatian dengan wawan. Nah ini, wawan meminta bekal teman-temannya itu menarik perhatian teman-temannya, ya. Jadi untuk dia itu dan teman-temannya, ya. Sadar atau mau berteman dengan wawan, atau bahkan gurunya, menarik perhatian gurunya, ya. Ini karena wawan itu, ya, membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Tuh. Terus yang ketiga, itu alasan yang ketiga itu wawan merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Ini sering ya kita temui, ya. Di sekolah manapun biasanya ada satu orang atau satu murid itu yang berlaga lebih tinggi daripada teman-temannya. Entah karena dia tubuhnya besar atau dia karena tubuhnya pintar, itu pasti ada. Nah ini, wawan ini merasa hebat dan dia merasa, wah, ini teman-teman itu takut sama saya, begitu, ya. Sehingga dia lama-lama kan ketagihan melakukan perbuatan tersebut. Nah ini sesuai atau sejalan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia tentang permasaan. Yang keempat, itu wawan merasa bosan. Bisa ini, wawan merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Nah, sehingga wawan itu sering meminta bekal teman-temannya. Gitu, ya. Jadi dia kok menunya ini saja, kok makanannya ini terus, jadi dia merasa bosan. Nah, karena dia bosan, dia ingin bebas. Bebas di sini adalah bebas menentukan bekal makanannya, bebas menentukan dia mau makan apa. Ya, makanya dia minta beberapa teman-temannya itu berjalan dengan kebebasan, ya, kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Dan yang terakhir itu wawan itu mungkin bisa hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi teman, ya, ekspresi wajah temannya yang kesal, ya. Pasti kita kalau dimintai bekal kita pasti kesal, ya, apalagi secara paksa. Itu dia menikmati seperti itu. Ada kan murid-murid kita itu pasti ada. Itu dia sengaja, ya, sengaja untuk mengganggu temannya, misalnya untuk memukul atau mengejek, ya, atau menzalimi teman-temannya itu hanya untuk dia merasa senang melihat temannya kesal sama dia, ya. Itu tentang kesenangan, ya, kebutuhan dasar manusia. Itu, ya. Nah, untuk bertahan hidup ini, ya, itu biasanya meliputi aspek fisiologis, ya, yaitu kandang, papan, pangan, ya, dan rasa aman. Itu. Maka dari itu wawan di sini dia karena dia lapar, ya, dia meminta atau istilahnya meminta paksa, ya, meminta paksa bahwa teman-temannya itu karena ini tadi, ya. Dinilai oleh dia ingin bertahan hidup dari segi pangan, ya. Terus yang kedua ini kasih sayang dan terima itu biasanya berkaitan dengan yang namanya itu anak itu butuh perhatian, ya.
butuh perhatian baik dari temannya atau dari gurunya, dan rasa diterima di kelompoknya. Ya, di sekolah itu biasanya ada kelompok-kelompok murid, biasanya mereka berkelompok. Ya, tuh. Jadi dia merasa ingin diterima di kelompoknya, dia merasa butuh perhatian dari murid atau dari teman-temannya atau dari gurunya yang tidak dia dapatkan di rumah. Seperti itu. Nah, sedangkan penguasaan, aspek penguasaan atau kebutuhan dasar penguasaan itu berkaitan dengan itu dirinya ingin untuk memimpin atau menjadi pemimpin, ya, ingin menjadi di atas orang lain, ya, ingin mengontrol atau memerintah orang lain. Ini berkaitan dengan penguasaan, ya. Terus untuk kebebasan, ini setiap manusia itu pasti punya yang namanya untuk atau memiliki hak untuk bebas, baik bebas berpendapat, ya, kalau dalam siswa berarti bebas untuk bermelakukan pendapat, bebas untuk melakukan pembelajaran yang diinginkannya, ya, dan juga bebas untuk berkelompok, ya. Kebebasan berkaitan dengan seperti itu. Nah, dengan kesenangan, ya, kesenangan itu berkaitan dengan hati dia senang. Nah, seperti misalnya kalau contoh guru, ya, jika tidak disenangi oleh muridnya, itu akan jadi seperti apa? Otomatis murid-muridnya jika guru tersebut datang, otomatis muridnya akan merasa malas, ya, merasa malas, wah, guru ini sendiri, ya. Pembelajarannya cuma gitu terus, ya. Nah, tetapi jika murid itu senang, ya, memiliki rasa senang terhadap guru, itu maka dia akan menunggu gurunya itu, ya, dia menunggu gurunya mengajar, dan nanti setelah diajarkan dia pasti bisa melihat pembelajaran dengan baik, ya, dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik terhadap guru yang disenanginya dan juga mata pelajaran yang disenanginya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi, kita ke yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Di sini motivasi itu terdiri dari dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Namun itu biasanya melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum, ya, takut dihukum oleh gurunya, ya, terus dia juga takut biasa bisa diberi sanksi, ya, itu. Nah, ini, ya, takut tidak nyaman dengan teman-teman kelasnya atau gurunya. Nah, ini merupakan sebuah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri murid tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sama seperti guru. Misalnya kita disuruh untuk mengikuti pelatihan training atau webinar, ya. Itu kita disuruh untuk mengikuti webinar atau pelatihan yang mulanya dari jam 1 sampai jam 4 misalnya atau 3, melewati jam pulang kita. Itu bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau tidak mengikuti pelatihan tersebut atau webinar tersebut kalau diberitahu oleh kepala sekolah, mau tidak? Kira-kira ini tidak. Dari jam 1 sampai jam 3, itu kan kita jam pulang jam 2. Kira-kira bagaimana? Mau tidak? Tetap mau, ya? Tetap mau, tetapi dengan terpaksa, ya, terpaksa. Betul, biasanya juga kalau kayak gitu pasti terpaksa. Karena jam pulang kita disuruh latihan. Itu kita terpaksa. Nah, itu karena apa? Karena adanya ketidaknyamanan kita. Kita takut nanti kalau ditegur oleh kepala sekolah atau nanti bahkan dihukuman, ya, oleh kepala sekolah misalnya, ya. Kita tidak enak hati dengan kepala sekolah kita. Nah, ini merupakan sebuah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita. Ya. Jadi biasanya kalau ekstrinsik itu jangka waktunya tidak lama.
karena bukan dapat dari dalam diri kita. Sedangkan yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun sama. Murid atau disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ya, imbalan ya dari guru misalnya atau dari orang tua misalnya, ya. Misalnya ada contoh seperti ini. Murid kita kasih tugas, pasti akan mendapatkan nilai, ya kan? Nah, nanti yang mendapat juara 1 atau juara 3 akan kita beri misalnya penghargaan bintang, ya, atau bahkan mungkin buku atau apa, ya. Nah ini murid, ya, murid itu nanti akan mendapatkan motivasi dalam dirinya, dari luar dirinya, ya. Saya mau dapat nilai bagus supaya dapat penghargaan dari guru atau pak guru, ya. Ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik, sama seperti juga kita guru, ya. Kalau guru itu misalnya seperti ini, kita mengikuti pelatihan itu pasti ada yang kita harapkan, pasti ya. Sama seperti saya, ya. Pertama kita mau mendapatkan apa? Sertifikat, pasti itu. Sertifikat itu yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya dari penghargaan dari kepala sekolah atau pujian dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru lainnya, ya, itu. Nah ini juga termasuk salah satu motivasi ekstrinsik, ya, yang dapat dari luar diri kita, ya, sendiri. Terus yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nah ini yang merupakan motivasi intrinsik yang harus kita jaga, yang harus kita timbulkan, ya, yang harus kita kembangkan. Murid, ya, murid itu disiplin melaksanakan pembelajaran, ya, misalkan melaksanakan sholat, ya, karena menghargai dirinya sendiri. Oh saya mau jadi pintar, oh saya mau lancar, ya, bacaan sholatnya. Saya mau menambah bacaan sholat seperti itu, ya, sama seperti kita. Kalau kita benar-benar menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri, itu kita kalau mengikuti pelatihan, pasti yang kita inginkan itu adalah ilmunya, pengalamannya, ya, bukan berasal bukan dari pujian, bukan sertifikat atau yang lainnya, tapi ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan untuk mengembangkan diri kita. Nah ini adalah motivasi menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Lanjut, nah ini ada konsep disiplin. Ini ya, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Ternyata kok penghargaan masuk ke sini? Ya, penghargaan itu merupakan satu identitas gagal, ya, nanti kita bahas. Nah, hukuman ini itu akan berdampak menyakitkan, ya, menyakitkan bagi murid. Jadi biasanya dalam jangka waktu panjang dia akan selalu teringat hukuman itu. Terus tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, ya, murid menjadi takut, ya, bersifat memaksa. Jadi mau tidak mau murid tersebut harus melaksanakan hukuman tersebut. Nah, jika seperti itu, otomatis murid itu nanti, ya, jika melakukan kesalahan pasti akan dia sembunyikan karena dia takut akan hukuman yang diberikan. Ya, itu murid akan menjadi rendah diri. Jadi dia menjadi rendah diri. Dia merasa tidak yakin kepada dirinya sendiri. Ya, itu namanya hukuman. Nah, karena penghargaan itu juga merupakan sebuah identitas yang gagal. Karena penghargaan ini tidak sejalan dengan pemikiran Ki Dewantara, ya. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan itu nanti akan menimbulkan rasa nyaman pada diri murid tersebut. Seperti yang kita tadi, saya seperti ini saja sudah dapat penghargaan. Saya seperti ini saja sudah dipuji oleh guru, mendapatkan pujian. Ya, sehingga ini nanti akan menimbulkan rasa nyaman pada siswa yang tidak mau berkembang. Ya. Sedangkan yang kedua yaitu merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Nah, penghargaan ini, ya, itu menimbulkan sifat iri kepada murid yang lainnya. Misalnya kita seperti ini, ada murid yang juara, ya,
kita bahas di depan. Kita seperti ini, yang mendapat nilai tertinggi pada pelajaran ini adalah misalnya Ananda, misalnya Ruben bisa depan, ya. Tuh. Nah itu nanti akan memberikan sifat ini kepada teman-temannya. Itu, oh dia dapat penghargaan, sedangkan kami tidak, ya, seperti itu. Terus akan mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitasnya seringkali dia merasa nyaman dan aman pada posisinya. Dia selalu juara satu, ya. Dia selalu mendapatkan penghargaan dari gurunya, baik secara lisan maupun perbuatan. Bisa mendapatkan misalnya hadiah atau mendapatkan ujian. Itu akan mematikan kreativitasnya. Dia merasa nyaman. Oh saya begini aja, ya. Saya begini aja dapat ujian, dapat hadiah dari guru. Ngapain saya berusaha payah untuk lebih baik? Yang lainnya juga tidak akan bisa menuntut saya seperti itu. Misalnya, jadi kita mematikan kreativitas siswa. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini seperti yang kita tahu bahwa kita kemarin itu mulai dari 2013 itu sudah tidak diberlakukan yang namanya sistem ranking. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan sifat iri dari baik lagi kepada siswa yang mendapatkan ranking rendah. Ya, dia menjadi tidak percaya diri, dia menjadi merasa rendah daripada orang lain. Ya. Terus itu merampas motivasi dari dalam diri atau intrinsi siswa. Nah, ini siswa yang diberikan penghargaan secara terus-menerus, ya, itu nanti dia akan hilang motivasi dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari luar, prinsip. Misalnya ingin mendapatkan ujian dari bapak ibu guru, ya, ingin mendapat hadiah, ya, ingin mendapat misalnya penghargaan dari orang tua, dari dia sehingga motivasi tersebut tidak muncul dari dalam dirinya, tapi berasal dari luar, karena dia menginginkan suatu imbalan. Jadi penghargaan itu disebut identitas gagal karena hal tersebut. Terus kita sekarang yang konsep itu dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini ternyata berbeda dengan yang namanya hukuman. Ya, berbeda dengan yang namanya hukuman. Nah, kalau hukuman itu, ya, biasanya spontan kita sebutkan atau yang tidak berhubungan dengan kesalahan siswa. Misalnya siswa telat berangkat ke sekolah, kita suruh dia untuk berdiri di depan kelas, ya. Kita suruh dia untuk berdiri di depan bendera menghadap bendera, hormat. Nah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dia datang telat. Biasanya kita spontan, ya, sering. Saya pun masih begitu, ya, sering kita. Anak salah, langsung kita, kamu ini, ya. Gak mau siapa yang dulu berdepan kelas, berdiri. Begitu, padahal itu nggak ada hubungannya dengan apa yang mereka berbuat. Itu namanya hukuman, ya. Jangan kalau konsekuensi beda. Konsekuensi itu misalnya anak telat, ya kita biarkan masuk, tetapi konsekuensinya pada saat jam istirahat dia tetap di sekolah untuk mengejar, ya, tetap tinggalannya dalam pelajaran. Itu konsekuensi. Misalnya ada teman yang tidak sengaja misalnya menyenggol atau menyentuh, ya, ada misalnya air minum temannya sehingga menumpahkan ke buku temannya misalnya. Nah kita sebagai guru misalnya kita kasih hukuman, kamu keluar kelas, ya, berdiri di depan kelas, ya. Terus kamu ke depan yang bendera, ya, mengharumkan bendera, ya, begitu. Itu namanya hukuman. Atau kamu push up, ya, itu namanya hukuman. Nah kalau konsekuensi itu ya harus berhubungan dengan apa kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Misalnya kalau murid tersebut menumpahkan air minum ke buku temannya sehingga basah, ya berarti orang tersebut atau murid tersebut itu harus mengganti buku temannya yang basah tadi. Itu namanya konsekuensi. Nah konsekuensi ini biasanya telah kita susun dan telah disetujui oleh semua pihak. Jadi kita susun, ya, kita yang susun. Nanti kalau pihak yang kelas beda lagi. Nah konsekuensi itu nanti akan berdampak penguatan jangka pendek. Ya, siswa
siswa itu nanti akan mengikuti konsekuensi itu, ya, tidak lama, jadi dalam jangka pendek, ya. Terus itu kita perlu memonitoring secara berkelanjutan, ya. Jadi kita monitoring, misalnya kalau siswa hari ini misalnya tadi menumpahkan air ke buku, hari ini dia mengganti, besok seperti apa? Dia mau tidak? Ya. Misalnya ada siswa yang telat, ya, mau dia mengganti pelajaran pada saat jam istirahat, tapi besok seperti apa? Kita harus monitoring, kita harus evaluasi dalam berkelanjutan. Nah, adanya stimulus dan respon, ya, stimulus itu kita suruh, ya, atau peraturan, dan respon mereka mentaati peraturan tersebut, ya, konsekuensi namanya. Kayak tadi, misalnya tadi ada menumpahkan air ke buku teman, harus ganti bukunya, itu namanya konsekuensi. Telat dan mengganti jam pelajaran pada saat istirahat. Nah, responnya seperti itu. Itu sudah menjadi peraturan atau stimulus, ya. Terus adanya konsekuensi, itu nanti murid akan menghormati namanya peraturan, ya. Murid menghormati peraturan. Nah, murid itu merasa jadi dia takut, ya, dengan adanya sanksi dari peraturan tersebut. Nah, ini merupakan balik lagi motivasi ekstrinsik, ya. Jadi kurang baik sebenarnya. Terus mendorong kepatuhan dan murid belajar taat peraturan. Nah, ini karena adanya peraturan yang telah disepakati, ya, murid harus patuh dan mau tidak mau harus taat terhadap peraturan tersebut, ya. Terus kehilangan hak dan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini misalnya siswa, ya, misalnya tadi menjahili atau memukul temannya, ya, itu dia langsung diberikan konsekuensi. Misalnya konsekuensinya misalnya kalau dia kayak tadi menumpahkan air ke buku temannya, dia harus berganti, konsekuensinya itu. Nah, dia kehilangan hak dan waktu untuk merenungi kesalahannya seperti apa. Padahal saya mau minta maaf dulu, ya, padahal saya mau membersihkan dulu mejanya, seperti itu. Jadi dia kehilangan hak untuk hak dan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yang paling baik itu adalah restitusi. Ya. Murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, ya. Jadi murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi fokus pada pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya itu juga adalah yang memecahkan adalah siswa itu sendiri. Maka dari itu ini dapat berdampak jangka panjang. Misalnya ada murid tadi, ada yang namanya murid itu dia misalnya merobek baju temannya, ya. Misalnya atau sampai menarik baju temannya sampai kancingnya lepas. Ya, ini kita tanya, apa alasan kamu melakukan itu? Ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi nanti siswa itu berpikir sendiri, saya mau seperti apa? Ya, saya mau bagaimana untuk memecahkan masalah yang telah saya buat. Misalnya bisa menjahit tadi kancingnya, ya, seperti itu. Terus murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, karena dia memikirkan sendiri, ya, apa kesalahan yang dia buat, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, ya, otomatis dia akan merasakan, oh kalau saya seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, ya, itu nanti akan lama-lama dia akan menghargai dirinya, ya, dan orang lain. Jadi kalau saya misalnya menarik keras teman saya, yang telah merupakan bajunya, ya, jadi kalau saya merupakan bajunya, saya harus seperti ini. Nah, itu nanti kalau saya seperti itu bagaimana? Nah, jadi dia nanti akan menghargai dirinya dan orang lain dengan cara otomatis karena dia mau bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Yang selanjutnya, dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, ya.
seperti yang saya bilang tadi, kendali kontrolnya dia bukan sendiri, jadi dia yang memecahkan masalahnya, ya dia yang mencari solusi dari permasalahan yang telah dia buat, sehingga kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi, ya. Jadi menanyakan, misalnya keyakinan apa yang kamu langgar, nah, sampai gitu. Terus kalau kamu seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, kita tanya. Jadi murid tersebut sendiri yang nanti akan memecahkan masalahnya, mengontrol dirinya sendiri mau berbuat seperti apa. Nah, karena seperti itu, nanti itu murid akan bersemangat memperbaiki dirinya, ya. Karena dia diberikan keleluasaan, diberikan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oh, jadi kalau saya menjadi teman saya, nanti saya harus begini. Jadi sehingga dia nanti untuk perbaiki itu jadi semangat. Saya jangan sampai seperti itu. Ya, saya jangan sampai melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Lanjut. Ini konsep disiplin yaitu pendekatan dengan pendekatan restitusi. Nah, restitusi ini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dosen pada tahun 2004. Ini restitusi. Itu kita ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, sehingga setelah mereka memperbaiki diri mereka atau memperbaiki kesalahan mereka, mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan perasaan nyaman, ya. Dan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi tujuannya itu nanti lebih jelas. Jadi seperti tadi, restitusi itu pendekatan kayak tadi, ya, kayak kita menanyakan solusinya seperti apa, jadi tujuannya seperti apa, ya. Terus kira-kira pelanggaran apa yang mereka langgar, atau keyakinan apa yang mereka langgar. Jadi mereka tahu sendiri, oh saya melanggar ini. Ya, kita tidak menuju pada kita tidak menghakimi mereka, tetapi mereka sendiri yang berpikir untuk mengetahui kesalahannya, sehingga dapat menunjukkan tujuan mereka. Kalau saya seperti ini, kira-kira saya harus seperti apa? Kalau saya merusakkan buku teman saya, berarti saya harus menggantinya, seperti itu. Dan setelah memulihkan dirinya setelah berbuat salah, itu adalah reaksi. Ini ciri restitusi, ya. Ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, bukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti tadi, belajar dari kesalahannya untuk memecahkan masalahnya sendiri atau kesalahannya sendiri, kita perbaiki secara mandiri. Kita hanya sebagai fasilitator, istilahnya. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Nah, pasti beda. Yang murid yang bertengkar, ya, yang mendamaikan Pak Guru misalnya, kalian maaf-maafan, ya. Kita yang mendamaikan Bapak Ibu gurunya, sama mereka damai sendiri. Itu pasti beda, ya kan? Kalau kita seru saling maafkan, itu pasti ada yang masih tertahan di dalam hatinya. Padahal saya tidak salah, kenapa saya suruh minta maaf? Tapi kalau mereka, ya, meminta maaf secara pribadi, terus mengatakan masalah sendiri, itu mau tadi bukumu saya buat basah, akhirnya saya ganti, ya, saya minta maaf, ya. Terus nanti hubungannya akan berbeda, pasti akan lebih akrab daripada dengan yang difasilitasi atau dimediasi oleh guru, ya. Terus kita yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi kita menawarkan, ya tadi, kira-kira kalau kamu, ya, berbuat salah seperti ini, nah solusinya apa? Jadi kita tawarkan, ya, solusinya apa? Kira-kira kalian mau yang bagaimana? Mau melakukan apa? Jadi bukan kita paksa untuk, misalnya kita paksa untuk keluar, ya,
berdiri depan kelas, tapi kita paksa untuk saling maafkan, tidak. Tapi kita tawarkan, ya. Kira-kira kalau seperti ini, pemecahan masalahnya seperti apa? Itu kalian tentukan sendiri. Ya. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Jadi kita dituntun untuk melihat ke dalam diri kita. Ya, untuk jadi kita dapat motivasi dalam diri kita sendiri, ya, untuk memperbaiki diri kita. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi, ya. Misalnya tadi mereka berantem, misalnya ya, ada tadi misalnya Agus memukul temannya. Nah ini kira-kira kenapa? Alasannya apa? Kebutuhan dasar apa yang mendasarinya? Apakah dia memang hanya butuh kesenangan, atau dia ya butuh kebebasan, ya, atau dia mau atau butuh kasih sayang dan diterima dan rasa diterima. Nah ini kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu apa. Baru setelah itu kita tawarkan tentang masalahnya apa. Ya. Terus yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu cara yang paling baik seperti tadi. Ada hukuman, penghargaan, ada konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah yang paling baik di antara empatnya. Karena murid itu nanti akan memunculkan motivasi dirinya, bukan dari orang lain atau dari guru. Ya. Jadi intinya itu dia mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, pada karakter. Jadi kita menuntun karakternya, kita membangun karakternya. Kalau dia berbuat salah, ya cari solusi permasalahan sendiri. Bukan kita yang menentukan tindakan apa selanjutnya. Ya, misalnya tadi, kalau dia misalnya telat, sudah kira-kira dia harus seperti apa? Ya. Murid tersebut yang menentukan apakah dia harus bangun tidur lebih awal atau pasang alarm, ya, itu biarkan siswa yang mencari solusinya. Jadi kita tidak menonton tindakan, jadi kita hanya fokus pada karakternya, membangun karakter siswa. Restitusi yang ke-8, restitusi fokus pada solusi dari permasalahannya, ya, solusinya. Jadi kita fokus pada solusinya, jangan cari yang salah siapa, tidak usah. Misalnya ada yang berantem, ya, yang salah siapa, tidak usah. Kita cari kira-kira kalau mereka berantem seperti ini, nah solusinya seperti apa? Ya. Atau misalnya ada telat ini, kenapa kita tidak usah tahu alasannya? Kita jangan menyalahkan siswa. Ini mesti poin berdua tadi dulu kemalaman sampai semalam, jangan kayak gitu, ya. Atau enggak, pasti kamu lupa pasang alarm, tidak. Kita tidak fokus di situ, tapi kita fokus pada solusinya. Kira-kira harus seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang ke-9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Nah, karena dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, ya bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, juga dia tidak ada rasa tidak nyaman untuk kembali ke kelompoknya. Dia merasa, oh saya sudah berhasil bertanggung jawab atas diri saya sendiri, sehingga dia mampu kembali kepada kelompoknya. Seperti itu. Terus ada perbedaan antara penggunaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan ini ada contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, jika ada siswa terlambat datang ke sekolah, ini perbedaannya. Kalau dalam hukuman itu bisa misalnya, tidak ada misalnya ya, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di luar kelas selama 30 menit. Nah, ini namanya hukuman. Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan terlambat datang ke sekolah. Ya. Nah, guru itu biasanya kalau memberikan hukuman itu guru marah-marah, ya, guru marah-marah membentak, ya, menggunakan kata-kata atau nada yang tinggi sehingga nanti murid menjadi takut, ya, kepada guru tersebut. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu kita memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan. Peraturannya seperti apa? Nah, kalau siswa itu datang terlambat, berarti mungkin peraturannya ya, peraturan tertulisnya kalau datang terlambat, ya siswa tersebut harus membuat sudah punya
paham bahwa tidak akan terlambat lagi. Jadi sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Ya. Nah, guru itu tegas dalam menegakkan peraturan, ya, sehingga siswa itu menghormati peraturan. Dampaknya karena guru itu tegas, ya, menegakkan peraturan, jadi siswa itu akan menghormati peraturan. Nah, karena kalau restitusi itu kalau siswa datang terlambat ke sekolah, itu bisa guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya, kalau ada siswa dalam kelas, ya contohnya seperti kalau kita tanyakan, kira-kira kalau kamu datang ke kelas seperti ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, itu, ya, keyakinan kelas misalnya disiplin waktu, Pak. Nah, kira-kira, ya, kalau seperti itu, ya, solusinya apa? Ya, solusinya bagaimana agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Nah, jadi kita tawarkan. Terusnya misalnya Pak, mungkin saya akan tidur lebih awal, misalnya jam 8. Terus ada lagi misalnya, Pak, nanti saya setiap pagi akan pasang alarm, ya, supaya tidak bangun terlambat. Nah, jadi kita menawarkan dan membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Itu namanya restitusi. Nah, guru bersikap terbuka, ya, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru bersikap terbuka, ya, mau memberikan arahan, ya, jangan langsung menghakimi murid sehingga siswa itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang kita ke materi ke konsep disiplin politik yang kelima, yaitu posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, ya, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Itu ya posisi kontrol guru, ya. Kita itu sebagai guru itu ada 5 posisi yang biasanya kita terapkan, ya, dalam mengajar atau dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Ya, jadi 5 posisi kontrol. Ya, ini ada penghukum, pembuat perasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Ya, identitas gagal. Misalnya kalau yang penghukum, ya, itu biasanya guru itu menyakiti, menghardik, dan nunjuk-nunjuk, ya, atau menyindir. Misalnya, awas ya, kalau kamu tidak melakukannya, ya, rasakan. Atau misalnya selalu kamu yang ya, selalu kamu yang berbuat masalah, seperti itu. Ya. Nah, hasilnya itu nanti murid akan memberontak, ya, menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong untuk menghindari hukuman tadi. Ya, sehingga murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya. Ya. Sehingga nanti lama-lama itu murid dampaknya kan dia ulangi terus karena dia merasa biarkan saja nanti juga marah-marah. Ya. Sedangkan yang kedua itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita adanya itu lebih halus, ya, dengan untuk, ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, misalnya ibu kecewa atau bapak guru kecewa. Kenapa kamu melakukan hal ini? Seperti itu. Atau seperti yang di depan tadi. Nah, kamu tidak kasihan sama orang tuamu yang sudah bekerja siang dan malam, seperti itu. Tapi kamu main-main di sekolah. Nah, itu kan nanti akan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ya, tuh. Nah, hasilnya itu nanti mereka juga sama, yaitu menyembunyikan masalahnya, ya, menyangkal bahkan berbohong. Ya, tapi di sini murid itu mengatakan guru di dalam dunia kualitasnya, ya, karena dia merasa rendah diri, ya, kalau dia merasa rendah diri, itu dia biasanya berkata maafkan saya bu, nah, seperti itu, ya, maafkan saya pak.
Nah, sekarang kita ke posisi teman. Teman itu adalah identitas berhasil atau sukses. Nah, tetapi teman dan pemantau ini itu adalah dikontrol dari luar, ya, jadi motivasinya dari luar dengan menerapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Misalnya kita kalau berfungsi sebagai teman, itu kita memposisikan diri kita sejajar dengan mereka, ya. Misalnya, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu seperti ini misalnya. Terus ada lagi misalnya, masa kamu tidak tahu? Kan bapak pernah bantu kamu kayak gini. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman mereka, ya, bertatanya secara halus, ya. Nah, hasilnya itu nanti siswa akan mengalami ketergantungan, ya. Nah itu dampaknya itu nanti murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri, jadi tergantung kepada gurunya, dan juga nanti dia akan berpikir bahwa bapak ibu guru itu saya pikir tenang saja, ternyata seperti ini. Nah, jadi dia mendapatkan motivasi ekstrinsik, jadi bukan dari dalam dirinya. Nah, sedangkan untuk yang memantau, ya, itu dia guru itu dia itu kayak sahabat, ya, jadi dengan peraturan, ya, dengan peraturan. Apa peraturannya? Seperti itu. Dia berpedoman pada buku peraturan, ya, buku catatan yang dia miliki, ya. Dia biasanya menghitung atau mengukur, ya. Nah, hasilnya itu nanti siswa itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tetapi kalau tidak, ya mereka akan enaknya sendiri, karena dia itu mematuhi peraturan itu karena dorongan dari luar, karena motivasi dari luar, dari guru itu tadi, ya. Nah, dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk siswa. Misalnya, jadi kalau pemantau itu bukan hanya sanksi, ya, tapi juga hadiah. Misalnya, kalau kamu melakukan kebaikan ini, jadi mendapat 1 bintang misalnya. Kamu datang tepat waktu mendapat 1 bintang, ya. Kamu berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Guru, kasih 1 bintang. Nah, dia nanti akan berharap atau mengharapkan penghargaan dari bapak ibu gurunya, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang posisi kontrol yang kelima itu adalah posisi kontrol yang ideal bagi kita, ya, sebagai guru, yaitu posisi manajer. Nah, guru itu kita jika menghadapi suatu masalah itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita. Misalnya, apa yang kalian yakini? Nah, misalnya keyakinan kelas apa yang kalian pelajari? Nah, seperti itu. Nah, hasilnya itu nanti menguatkan pribadi siswa tersebut, ya, karena dia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mandiri, dengan tanggung jawab, ya. Nanti itu dampaknya itu siswa akan mengevaluasi diri mereka sendiri, ya. Nanti mereka berpikir, bagaimana ya cara saya memperbaiki diri saya supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Seperti itu. Jadi ada 5 posisi guru, ada 5 posisi kontrol guru, ya. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, ya. Jadi kita coba kita analisis sekilas. Nah, kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi guru sebagai apa? Seperti itu. Kira-kira tadi ada 5, ya, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Nah, kira-kira kalau pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu, nah, kira-kira itu posisi guru sebagai apa? Apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, betul, membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi guru sebagai apa? Penghukum, betul sekali. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira sebagai apa? Oke, bunyi ini cerdas itu. Kemarin betul. Terus yang keempat ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira posisi guru sebagai apa itu?
Pemantau betul ya. Jadi ini dia mengharapkan imbalan dari gurunya. Terus yang kelima, bagaimana kamu bisa menjelaskan masalah ini? Nah, kira-kira sebagai kontribusi saudara. Terus sekali manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Salah ada yang lain. Pak Eko? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira sebagai apa? Pembantu sebagai apa? Penghukum. Betul sekali, penghukum. Ya berbeda ya. Kalau yang merasa merasa bersalah, kira-kira itu saya kecewa sekali atau kamu tidak merasa kasihan dengan bapak atau ibu. Bagaimana kalau bapak? Bagaimana kalau Pak Guru nanti ditegur oleh kepala sekolah? Nah, seperti itu adalah membuat rasa bersalah. Ya, terus lanjut. Keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, kenapa? Misalnya ada kita seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena apa? Kita pakai helm karena apa? Bapak Ibu. Karena apa? Peraturan. Karena apa? Karena apa lagi? Panas, keselamatan. Ya, jadi intinya ketika di sini ya, menggunakan helm karena kita ya mau selamat ya, kaitannya dengan keselamatan ya, kita mau selamat dunia akhirat ya. Jadi kita kalau jatuh kan biar selamat. Karena itu kita pakai helm bukan karena kita takut sama polisi, ya apalagi istrinya polisi ya yang kita takut. Ya, jadi kita nggak mungkin kita karena takut dikejar oleh polisi ya, takut kepada orang tua atau apa ya. Nah, sekarang yang kedua kasus itu kita ada kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat kita kemarin COVID-19 kita selalu cuci tangan, selalu pakai masker ya. Itu kenapa? Alasannya apa? Agar tertular, betul. Keselamatan lagi, kesehatan, oke betul sekali ya. Karena itu kita ya meyakini bahwa nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah ya yang kita sebut adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat. Ya, lepas dari ada belakang suku, negara, bahasa maupun agama kita. Jadi keyakinan ini kita sepakati. Yang namanya keyakinan berarti harus kita sepakati, kita yakini, ya. Ini biasanya kalau kesepakatan, kalau keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebijakan yang universal. Jadi nilai-nilainya bukan peraturan, beda ya. Nah ini. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, kalau peraturannya kita kayak gini, dilarang datang terlambat, misalnya, dilarang mengobrol di kelas. Kalau kita tidak, ya, atau dilarang, ya, memukul teman seperti itu, ya. Kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak, lebih ke lebih luas. Ya, misalnya kita kalau jangan memukul teman, itu berarti kita bisa pakai keyakinan kelasnya adalah saling menghargai dan menghormati, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Ya, jadi pernyataan yang universal, yang benar-benar luas, melingkupi banyak hal. Kayak tadi, keselamatan, kesehatan, ya, jadi masuk semua. Kita pakai masker, kita cuci tangan, ya, kita membersihkan kelas, ya, kita membersihkan halaman sekolah. Ini semua masuk ke dalam kebersihan. Nah, kebersihan ini merupakan pernyataan universal. Nah, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya seperti apa? Jangan atau hindari menggunakan kata dilarang, ya, atau jangan dilarang datang terlambat, atau dilarang mengobrol dalam kelas. Itu namanya bukan keyakinan kelas. Atau jangan
jangan berbuat gaduh ya misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu bukan keyakinan kelas. Kita bisa buat keyakinan kelas misalnya menjaga kebersihan sekolah seperti itu. Ya jadi dibuat dalam bentuk positif. Dalam pakai kata-kata jangan, dilarang atau tidak boleh. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas itu 3 sampai 5 ya. Gak usah terlalu banyak. Kalau peraturan kan banyak. Sampai biasanya satu poster itu kan penuh. Tapi kalau keyakinan kelas kita tidak. Karena itu kita ambil satu yang melingkupi semuanya. Kayak tadi, cuci tangan, masker, membersihkan kelas, membersihkan sekolah itu masuk dari nilai kewajiban kebersihan. Berarti kita pakai kebersihan aja, menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya, semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan telah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas ini bukan serta merta dibuat oleh guru secara sepihak, tidak, tetapi dibuat oleh siswa. Siswa itu mencurahkan pendapatnya, ya, menuliskan gagasannya. Nanti kita rumuskan bersama-sama. Jadi bukan gurunya yang membuat, tapi adalah siswanya yang membuat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini ada ini contoh kegiatan atau foto dokumentasi pada saat saya melakukan keyakinan kelas di kelas saya, ya. Itu sekitar baru 2 mingguan kemarin. Dan ini ada yang pertama itu guru menjelaskan tentang pengertian keyakinan kelas seperti apa, ya. Setelah itu nanti siswa itu menuliskan kelas impian mereka. Kelas impian mereka itu kelas yang seperti apa? Misalnya kelas yang bersih, kelas yang rapi misalnya, ya, kelas yang wangi, kelas yang nyaman, begitu. Nah setelah itu guru dan siswa itu membuat peraturan. Jadi siswa yang menyusun peraturannya, dan dari peraturan-peraturan tersebut kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan menjadi beberapa nilai kebajikan. Ya kayak tadi ada kebersihan, keselamatan, kebersihan, ya, disiplin, ya, dan lain-lain. Terus setelah itu guru dan siswa merumuskan keyakinan kelas bersama-sama, ya. Itu kita buat keyakinan kelas bersama-sama dan kita sepakati. Ditandai dengan apa? Seluruh warga kelas itu menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat, ya. Sekarang yang konsep yang terakhir yaitu segitiga retribusi. Nah, segitiga retribusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini ditunjukkan atau digambarkan pada ketiga sisi segitiga retribusi. Sisinya itu ada yang namanya langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yaitu atau nama lainnya validate misbehavior. Terus selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu security. Ya, lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu ada bertujuan untuk membuat anak itu yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya, ya. Contoh yang bisa kita terapkan itu kita bisa berkata misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ada lagi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Seperti itu kita bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan ini, atau yang kebanyakan dipakai ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan masalah. Nah ini membantu siswa mengenali kebutuhan dasar atau basic needs yang mereka, ya, yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
kita bisa berikan penguatan misalnya, ya. Kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu, atau dipertanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi karena setiap tindakan siswa itu pada dasarnya ada alasannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, terus yang itu sebenarnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ada lagi misalnya kita bisa mengucapkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini kita tanyakan atau kita tanyakan keyakinannya, ya. Misalnya kita bisa menggunakan pertanyaan, ya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah nanti bisa menjawab misalnya disiplin waktu atau apa, ya. Terus misalnya ada lagi nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah kayak tadi apakah kebersihan, apakah disiplin atau saling menghargai. Nah terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini bisa kita tanyakan untuk menanyakan keyakinan siswa. Nah itu. Nah kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Sifat-sifat magnet. Oke, sifat-sifat magnet ada berapa? 8. Oke, yang pertama. Oke, kedua buku yang kedua. Bentar. Oke, dengan Bapak Aisyah. Nanti tolong setelah istirahat hubungi Pak Andri di ruang kantor ya. Oke, sekarang silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. Oke. Buka bukunya Aisyah. Buka halaman 15 ya, tema 5. Selamat pagi Aisyah. Selamat pagi Pak. Aisyah sudah istirahat, Mak? Sudah tadi di kantin. Oh, udah di kantin. Ya. Aisyah tahu tidak kenapa Aisyah bawa Pandel ke sini? Tahu Pak. Kenapa? Karena datang ke sekolah terlambat. Oke, tadi Aisyah datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih 10. Jam 7 lebih 10. Nah, sedangkan sekolah kita itu masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. Jam 7. Nah, berarti itu tandanya kalau hari ini Aisyah datang terlambat ke sekolah. Nah, Aisyah terlambat itu merupakan tindakan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik. Oke, Aisyah. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Andri. Nah, Pak Andri itu juga pernah ya terlambat datang menghadiri suatu acara. Nah, di sini Pak Andri bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Pak Andri mau membantu Aisyah untuk mencari solusi dari masalah Aisyah yang terlambat datang ke sekolah. Nah, Aisyah pasti punya alasan kan kenapa Aisyah hari ini terlambat datang ke sekolah. Coba cerita ke Pak Andri, kenapa? Karena tidurnya kemalaman Pak. Tidurnya kemalaman. Memangnya tidurnya jam berapa Aisyah? Jam 10. Jam 10. Jam 10 malam. Itu Aisyah tidur jam 10 malam itu ngapain? Belajar atau mainan atau ngapain? Nonton TV sama main HP. Oke, karena Aisyah kasihkan nonton TV sama main HP sehingga Aisyah tidurnya kemalaman dan akhirnya bangunnya kesiangan, betul? Betul Pak. Baik, Aisyah. Kira-kira Aisyah masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Masih Pak. Masih. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang Aisyah langgar? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu, betul sekali. Aisyah, yakin tidak disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Aisyah yakin nilai itu? Yakin Pak. Yakin, oke. Baik, sekarang karena Aisyah sudah yakin, ya, apa yang harus Aisyah lakukan agar Aisyah itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan Aisyah itu menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu? Apa? Tidur lebih awal dan memasang alarm. Tidur lebih awal. Nah, kira-kira kalau tidur lebih awal itu tidurnya jam berapa? Jam 8 malam. Tidur jam 8 malam ya. Terus tadi satu lagi masang alarm ya. Nah, Aisyah masang alarmnya itu sebelum sholat subuh ya. Jadi nanti Aisyah bisa sekalian melaksanakan sholat subuh ya. Baik Pak. Oke, baik. Aisyah sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Tahu Pak.
Kapan mau mulainya? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini ya. Baik, berarti Aisyah mulai hari ini akan melakukan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Oke, bagus. Oke, terima kasih Aisyah. Bapak yakin bahwa Aisyah itu mampu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu membanggakan orang tua. Ya, Aisyah siap untuk berubah menjadi lebih baik? Siap, Pak. Oke, kelas dulu. Oke, sekarang Aisyah boleh kembali ke kelas. Jadi ya, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, ya, yang telah saya lakukan kemarin itu pada saat kasus itu mulai datang terlambat ke sekolah, ya. Itu yang mata pertama itu kita pertama kali yaitu ada kita menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas mereka, ya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasannya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas apa yang dia langgar, ya. Bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi dari permasalahannya. Nah, itu termasuk adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kasus kedua kita skip saja. Ini, ya, sampai di penutup, ya. Dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu berarti berada pada posisi manajer, ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, semoga sesi belajar kita hari ini itu membawa manfaat sehingga dapat menghasilkan pelajar berprofil Pancasila. Oke, salam merdeka belajar. Ya, mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, ya. Salam dan bahagia, ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang ini. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri kita tentang materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Selanjutnya kita masuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk yang ingin menanyakan, saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Mohon mengangkat tangan terlebih dahulu supaya nanti bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Pak Andri Nova berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika ada kesalahan atau pelanggaran dan yang dilakukan oleh siswa, tetapi pelanggaran tersebut tidak atau belum tercantum dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh iya, langsung ya. Ini langsung saya jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Rosid. Intinya itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana jika tidak sejalan ya dengan apabila kesalahan yang dibuat siswa tidak sejalan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, perlu diketahui bahwa keyakinan kelas ini itu bersifatnya bersifatnya itu tidak permanen ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita tinjau ya dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah ya.
bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada sebuah kesalahan yang dalam siswa yang tidak terdapat dalam keyakinan kelas yang kita buat, ya kita bisa mengkaji ulang, kita bisa mengevaluasi, oh ini belum masuk ke keyakinan kelas kita. Kira-kira bagaimana kita mengatasi masalah tersebut seperti itu. Jadi kita balik lagi, kita kembalikan kepada siswa, biar siswa yang menentukan kira-kira kalau kesalahan seperti ini keyakinan kelasnya seperti apa yang kita buat. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini tidak permanen, tapi bisa berubah ya dari waktu ke waktu, ya bisa berubah, ya. Dan itu bisa dikaji ulang, tapi dengan syarat bahwa seluruh komponen kelas itu wajib berkontribusi dalam pembuatan atau pengkajian keyakinan kelasnya. Oke, seperti itu Pak Rosid. Ya, terus. Oke, baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk pertanyaan kedua. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya bertanya tentang tadi posisi kita sebagai penghukum. Selama ini itu saya sering berada pada posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Dan hal itu menurut saya itu sudah saya efektif saya lakukan. Di mana murid itu menjadi dalam melakukan kesalahan itu lagi. Sedangkan menurut pemaparan dari Pak Andri tadi, ternyata memberikan hukuman dan rasa bersalah itu hal yang harus dihindari. Dan kita sebagai guru harus menerapkan posisi sebagai manajer. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips agar dapat memposisikan diri kita sebagai manajer? Terima kasih. Bisa jawab gitu ya. Kita ini ada beberapa. Kalau menurut saya, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yang namanya kita sebagai manajer itu memang sulit, Bu. Ya, karena kita selama ini terbiasa menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah, bahkan memantau. Biasanya kita tidak itu. Ya, untuk manajer itu biasanya bisa kita lakukan dengan langkah sederhana dulu, dimulai dari lingkungan keluarga. Ya, kita membiasakan anak kita, ya, menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya, atau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri, ya. Setelah itu baru kita ke lingkup sekolah atau kelas. Jadi kita lakukan secara pelan-pelan, secara bertahap, ya. Karena ini karena manajer ini memang itu adalah posisi, jadi posisi kontrol yang ideal, ya, bagi kita, dan kita itu tidak bisa langsung serta-merta seperti membalikan telapak tangan untuk berubah menjadi manajer, ya. Dan lagi kita bisa misalnya mengambil kolaborasi dengan guru lain, ya, bagaimana mengembangkan diri kita menjadi manajer, ya, karena saya yakin jika hanya satu guru dalam sekolah yang memposisikan dirinya sebagai manajer, itu tetap sekolahnya nanti maksudnya tidak tercipta budaya positif, ya. Makanya kita perlu bantuan atau kontribusi dari seluruh guru. Kita ubah secara perlahan-lahan, ya. Kita evaluasi diri kita bagaimana, ya. Kita biasakan atau membiasakan budaya positif, yaitu biarkan siswa bertanggung jawab atas masalah mereka sendiri. Kita tawarkan, ya, pemecahan masalah seperti apa, biar mereka yang menentukan sendiri, seperti itu. Dan paling utama itu kita hendaknya selalu melakukan yang namanya segitiga restitusi dalam setiap permasalahan yang ada. Karena segitiga restitusi itu, ya, menandakan bahwa kita mengambil atau memposisikan diri sebagai posisi manajer, ya. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan, Bu Retno. Baiklah, untuk selanjutnya saya meminta pemberian umpan balik dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya persilahkan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yulianto dari SDN 1 Kayuloto. Setelah saya mengikuti
paparan atau pengimbasan dari Pak Andri tadi, saya menjadi lebih memahami budaya positif di sekolah dan manfaat bagi siswa, serta pentingnya peran guru dalam membudayakan sikap positif di sekolah. Untuk selanjutnya, budaya positif ini yang sudah ada ini agar dilakukan secara konsisten, maka dari itu perlu adanya program yang terarah dan evaluasi secara berkelanjutan. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh seluruh komponen sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya hanya itu, tadi sudah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian serangkaian acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini. Alhamdulillah telah berakhir dan berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya acara ini, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.